Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita sampai pada bab ke-41, hadis 1529. Bismillahirrahmanirrahim. Babun min fadaili Ibrahim al-Khalil sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang di antara fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, kelebihan Ibrahim Khalilullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kajian yang lalu kita bahas tentang fadilah Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang fadilah Al-Khalil Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadisnya hadithu Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Dia katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu thamanin sanah bil qaddum. Ibrahim alaihissalatu wassalam berkhitan, wahwa ibnu thamanin, dia umur thamanina sanah 80 tahun, bil qaddum. Jadi di satu riwayat itu qaddum, di riwayat yang lain qadum, nggak ada tasydidnya. Nah, itu maknanya sedikit beda. Yang satu adalah nama satu tempat di Syam. Yang satu lagi alat pertukangan. Apa itu, kalau tukang itu kan ada yang kayak pacul kecil tuh, atau yang buat apa itu, kalau orang Thai bilang apa itu? Ya kayak pacul kecil gitu. Biasanya buat nyewak-nyewak kayu itu kan. Nah itu qadum, bahasa Arabnya qadum. Ibrahim alaihissalatu wassalam satu khitan berumur 80 tahun. Kayak gimana ya? Nah ini jadi kalau di hadis-hadis yang lain Nabi katakan khamsun minal fitrah. Ada 5 yang termasuk kebersihan. Salah satunya adalah al-khitan. Nah, khitan itu syariah yang pertama-tama dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, Nabi katakan itu minal fitrah, termasuk fitrah, kebersihan. Ya, lalu hukumnya apa ya? Hampir semua ulama sebenarnya sepakat kalau khitan itu hukumnya sunat. Maka di masyarakat kita khitan itu disebut sunat. Ngapain lo bikin tenda nih mau nyunatin anak, nyunatin, dari kata sunnah tadi. Tetapi sesuatu yang sunat itu bisa jadi wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang perkara wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia jadi wajib. Apa itu? Bersih, suci. Syarat sahnya sholat kan harus suci. Sedangkan orang kalau nggak khitan itu biasanya kan tidak bisa bersih dari najis. Jadi
maka Rasulullah SAW benar bahwa katakan itu minal fitrah, termasuk kebersihan. Sebab kalau nggak khitan, nggak bersih dari najis, sedangkan syarat sahnya sholat itu harus bersih dari najis. Jadi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang perkara wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia jadi wajib. Nah, ternyata di balik apa yang disyariahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat banyak fadilah, banyak keutamaan. Kayak ya saya lupa tuh siapa yang ngadakan penelitian dulu. Wanita yang sedikit dibanding lainnya yang menderita kanker rahim itu kan muslimah dan Yahudi, karena yang khitan itu muslim dan Yahudi, yang lain ya suka-suka saja. Nah, ini di antara fadilahnya ternyata khitan ya benar-benar fitrah, kebersihan, baik buat si lelaki itu atau kepada istrinya. Nah, anak saya yang suka nganter saya tuh saya sunatin ke dokter. Kemudian pas kontrol lagi dokternya nanya, teriak-teriak nggak Pak? Teriak-teriak, mana anak suaranya kenceng itu. Bukan, jadi itu ini maaf sih, lengket dengan palanya. Itu emang sengaja saya keset dulu. Jadi kalau obat penahan nyerinya sudah hilang pasti teriak-teriak. Nah, inilah penyebab kanker, dibilang. Ya benar, kalau nggak dikhitan ya bisa kanker, bisa nanti ke istrinya juga. Jadi syariah Allah dan Rasul kalau dijalankan pasti banyak hikmah di balik itu. Nah, itu yang pertama-tama bahwa adalah Nabi Ibrahim. Kalau sekarang mah sudah banyak alat-alat yang canggih. Nah, zaman Nabi Ibrahim pakai begitu, pakai alat pertukangan, bil qadum. Umurnya 80 lagi. Ya kalau sekarang 80 udah alot. 80. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Nahnu ahaqqu bisyak min Ibrahim." Jadi kata Rasul, kami lebih berhak ragu dibanding Ibrahim. Ilqal, tatkala dia katakan, itu yang ada di surah Al-Baqarah tuh yang wa ilqala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah tatkala Ibrahim katakan rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, apa engkau tidak beriman? Qala bala, Ibrahim katakan, iya, saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi supaya hatiku lebih mantap, lebih kuat, lebih srek. Baik, apa maksud hadis Rasul? Nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Kita lebih berhak ragu dibanding dengan Ibrahim. Nah, di sini para ulama mengartikannya, Ibrahim lakukan itu bukan karena ragu. Nah, kalau bicara ragu, kita di bawah Ibrahim, itulah. Nggak mungkin Ibrahim ragu, bukan karena ragu. Nah, karena itu Allah katakan awalam tu'min, apa engkau tidak beriman? Qala bala. Ibrahim katakan, ya saya beriman, walakin liyatma'inna qalbi. Nah, kemudian Allah katakan qala fakhudh arba'atan minat thair, ambil 4 ekor burung, lalu cincang,
Thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a, lalu dipencar-pencar pas ya di penjara di atas bukit tadi. Thumma da'uhun, lalu panggil mereka, ya'tinaka sa'ya. Ini saya burung-burung itu akan datang kepada engkau dengan bergegas. Nah ini bukan karena Ibrahim tidak beriman, bukan karena Ibrahim ragu, tapi dia minta kepada Allah hal itu biar nih lebih kuat. Nah ayat inilah yang dulu pernah didiskusikan oleh dua orang sahabat muda. Ada dua orang sahabat muda yang punya kelebihan masing-masing. Dua-duanya namanya Abdullah. Yang pertama Abdullah bin Abbas, yang kedua Abdullah bin Amr bin As. Nah ini dua-duanya sahabat muda tapi punya kelebihan yang beda lah. Kalau Ibnu Abbas itu, nah ini kalau boleh saya pakai istilah anak sekarang, dia lebih ke ini, thinker gitulah. Jadi kan dulu Nabi pernah doakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia pada agama, ajarkan padanya ta'wil. Ta'wilnya tafsir. Jadi biar sahabat masih muda tapi ahli tafsir, yaitu Ibnu Abbas. Dan di zaman kekhalifahan Umar pun dia dimasukkan ke majelis syura. Dan bahkan yang lain-lain pada nggak senang lah. Kenapa anak muda dimasukkan ke kelompok kita? Kan dia seumur anak kita. Kata Umar, nanti kamu juga tahu. Ternyata suatu ketika dibuktikan oleh Umar, yang lain nggak ada yang bisa jawab, yang bisa menjawab adalah Ibnu Abbas. Nah, itu berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, orang kalau dikasih kelebihan ini, biasanya kan suka mengembara kan dalam berpikir. Nah, Ibnu Abbas diskusi dengan Abdullah bin Amr bin As. Kalau Abdullah bin Amr bin As kelebihannya ibadahnya, tapi begitu kuat ibadahnya sampai berlebihan. Jadi berlebihan dalam hal ibadah. Kalau kita mah nggak ada ya berlebihan dalam ibadah. Baik. Nah, dua orang ini pernah diskusi. Ayyu ayatin arja laka fi kitabillah. Ayat apa yang paling kau harap dalam kitab Allah? Yang kau paling senang dengan ayat Quran yang mana? Kalau Ibnu Abbas ternyata ayat ini. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min qala bala. Ingatlah tatkala Ibrahim katakan, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Engkau tidak beriman, saya beriman. Tapi biar hatiku lebih kuat. Nah, Ibrahim senang karena dalam batas itu tidak disalahkan oleh Allah. Jadi cuman kalau sampai kemana-mana ya jangan, tetap ada batas-batasnya cara kita berpikir. Karena orang kalau senang mikir, thinker tuh kemana-mana. Nah hati-hati itu, kadang-kadang syaitan kan menggoda kita dengan cara apa saja, termasuk ketika kita berpikir. Kayak kata Rasul, ya'ti syaitan ahadakum inda kulli syai'. Setan mendatangi salah seorang dari kamu dalam keadaan apa saja. Kita lagi bengong, lagi berpikir, datang setan. Man khalaqak? Yang ciptakan dirimu siapa? Kita jawab, Allah. Tanya lagi sama setan, man khalaqallah? Yang ciptakan Allah siapa? Nah, ini pertanyaan dari syaitan. Jadi ketika kita sedang berpikir, karena setan datang. Kata Rasul, kalau sampai tingkatan ini, falyasta'id billah waliyantahi. Hendaklah dia berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waliyantahi, stop. Berhenti berpikir. Nggak akan sampai kita berpikir tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Jadi tetap
Ada batas-batasnya dalam berpikir supaya kita tidak sesat. Ya, seperti sering saya contohkan, gara-gara memikirkan bagaimana Khalik menciptakan makhluk yang sebetulnya kalau kita ikuti petunjuk Allah itu mudah, rasional, benar, dan insya Allah ke sorga. Tapi ada juga yang nggak mau, karena dia senang mikir tadi. Coba kalau kita pakai ayat Quran, bagaimana Allah menciptakan makhluk? Gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Hanya sesungguhnya urusan Allah, kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan kun, jadilah, maka jadi. Ya, sekalipun dari kun fayakun itu ada proses, tetapi mudah itu. Nggak harus jadi profesor untuk memahami ayat tadi. Tapi profesor pun tidak terlalu merasa mudah untuk memahami tadi. Wah, kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan kun, maka sesuatu itu jadi. Nah, betapa banyak orang yang cara berpikirnya sesat gara-gara mikirin nih, bagaimana Khalik menciptakan makhluk. Dulu ada Plotinus. Plotinus itu abad-abad ketiga kayak itu, guru filsafat di Mesir. Mesir itu dari zaman Bahla sudah punya sekolah-sekolah tinggi gitu. Nah, di antaranya gurunya Plotinus. Plotinus itu beragama Nasrani. Kemudian dia pengagum filsafat Plato. Maka pahamnya itu ada juga yang disebut New Platonisme. Dia merantau ke Persia. Dia belajar agama Zoroaster, belajar agama Hindu, Buddha, kembali lagi ke Mesir. Jadi aslinya beragama Nasrani. Pengagum Plato. Kalau ada yang pernah pelajari filsafat Plato itu kan yang idea itu, tentang idea itu salah satu filsafat Plato yang dia pelajari. Nah, kemudian dia belajar agama Hindu, Buddha, Zoroaster. Nah, udah di sini campur aduk tuh di benaknya. Akhirnya dia punya satu filsafat yang orang biasa sebut emanasi. Emanasi itu kalau orang Arab katakan al-limbithaqiyah. Saya dulu belajarnya pakai bahasa Arab gitu. Jadi al-limbithaqiyah itu filsafatnya Plotinus. Limbithaq itu artinya melimpah. Jadi dia menggambarkan bagaimana Khalik menciptakan makhluk. Kayak gelas saja diisi air melimpah. Nah, ini Khalik, ini makhluk. Kan jadi sulit juga kan ya memahami ya. Pusing bisa. Begini bisa gara-gara pikirin tadi itu. Ada kalau pakai ayat Allah kan gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Deh, kemudian apa yang pertama melimpah? Yang pertama melimpah itu al-aql. Orang barat katakan logos. Logos. Dari al-aql, dari logos melimpahlah ar-ruh. Roh. Dari roh melimpahlah al-arwah. Begitulah awal mulanya terciptanya alam semesta. Ini filsafat Plotinus. Nah, banyak juga yang belajar itu orang Islam. Padahal kalau mau pakai Quran mah gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gampang kan? Enggak harus jadi profesor. Profesor pun kalau nggak ikut ini ya salah gitu. Nah, akhirnya kan muncul pemikiran yang macam-macam tadi. Ada manunggaling kawula Gusti. Ada sosial. Ya kalau cerita itu benar, Sunan Kalijogo datang ke Syekh Siti Jenar. Ono Siti Jenar, ora ono sing ono Allah. Ono Allah, ora ono sing ono Siti Jenar itu kan. Bingung kan?
Nah, Al-Hallaj Ibnu Arabi juga begitu filsafatnya. Kalau di Sumatera Hamzah Feng Suri, ya nggak laku di sana, kemudian lari ke Jawa. Baik, ini contoh bahwa seorang thinker itu kadang-kadang mengembara. Nah, tetap dibatasi oleh Allah. Nah, dalam batas ini Ibnu Abbas senang karena tidak disalahkan oleh Allah. Sekedar pengen ngelihat bukti, bukan tidak beriman, biar lebih yakin lagi. Nah, ini boleh. Qala awalam tu'min, qala bala. Engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Nah, nanti kalau kita ini kadang-kadang ditunjukkan oleh Allah. Ditunjukkan oleh Allah biar kita lebih serk lagi, lebih beriman lagi. Jadi ada orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah nih, maka makin yakin, makin mantap imannya. Baik. Nah, inilah Ibrahim yang tadi minta bukti kepada Allah dan dibuktikan oleh Allah. Suruh ambil 4 ekor burung dicincang, lalu setiap bagian ditaruh di atas bukit, dipanggil hidup lagi. Nah, baik, sekarang apakah Ibrahim itu ragu? Tidak. Maka Allah katakan, maka Rasul katakan, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Kita mah lebih pantas ragu dibanding Ibrahim. Masa Ibrahim nggak ragu? Nah, lanjutannya, wa yarhamullahu Lutan. Dan semoga Allah merahmati Lut. Laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Dia telah berlindung kepada ruknin syadid. Nah, siapa yang dimaksud dengan ruknun syadid? Itu kayak di surah Hud ayat 80. Nabi Lut ketika didatangi para malaikat, lalu kaumnya berjubel-jubel pengen ngelihat tamunya karena tamunya berbentuk lelaki-lelaki yang tampan. Nah, kaumnya Nabi Lut kan LGBT, ngelihat lelaki-lelaki tampan datang ke tempat Nabi Lut, dilindungi lagi oleh Nabi Lut. Nah, mereka berjubel-jubel. Nih, kalau sekarang mungkin, berondong nih gitu ya, jadi jubel-jubel. Nah, kemudian bingung nih Nabi Lut, gimana cara melindungi mereka? Maka di surah Hud ayat 80, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qal lau annali bikum quwwatan. Andai saja saya punya kekuatan untuk melindungi kamu. Au awi ila ruknin syadid. Atau saya berlindung kepada ruknin syadid. Rukun maknanya banyak. Kadang-kadang rukun pilar. Kadang-kadang rukun di sini maksudnya keluarga. Nabi Lut kan pendatang. Kalau saja saya punya keluarga yang saya pakai untuk berlindung, kan saya bisa lindungi kamu. Nah, kemudian ruknun syadid juga bisa dimaksud Allah. Maka di hadis tadi Nabi katakan wa yarhamullahu Lutan. Semoga Allah merahmati Lut karena ya'wi ila ruknin syadid. Dia berlindung ke ruknin syadid. Nah, Imam Nawawi menjelaskan bahwa al-murad bir-ruknis syadid Allah. Yang dimaksud dengan ar-ruknus syadid tadi adalah Allah. Jadi Lut berlindung kepada ar-ruknus syadid yaitu Allah. Maksud hadis tadi kata beliau begini. Ma'nal hadis anna Lutan lamma khafa ala adyafihi. Ketika Lut mengkhawatirkan kondisi tamu-tamunya, karena Lut juga nggak tahu kalau itu malaikat. Dikira itu manusia, dilindungi karena takut dijahati oleh kaumnya itu. Maka walam yakul lahu ashiratun tamna'uhu minadh dhalimin. Padahal dia nggak punya keluarga yang bisa melindungi mereka dari orang-orang zalim itu. Maka dhaqa dhira'uhu washtadda huznuhu. Dadanya terasa sempit dan sedih alaihim, memikirkan mereka gimana ini cara melindungi mereka.
Faghalaba dzalika alaihi faqala fi dzalikal hal. Nah, dia diliputi oleh perasaan itu, maka di saat itu dia mengatakan lau annali bikum quwwah. Kalau saja saya punya kekuatan untuk melindungi kamu. Maksudnya bukan dia tidak tawakal kepada Allah. Gitu. Beliau katakan wa qasada Lut izharul udhri inda diyafi. Maksud Lut adalah ya menyampaikan maaflah kepada tamu-tamunya. Andai saja saya punya keluarga yang kuat, tapi yang sesungguhnya nggak mungkin seorang nabi itu tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tadi Ibrahim bukan karena tidak beriman. Lut juga katakan begitu bukan karena tidak tawakal. Masalah yang ketiga. Mana ini? Walau labithtu fis sijni tulama labitha Yusuf la ajabtu da'i. Kalau saja saya tinggal di penjara selama Yusuf tinggal di penjara, saya akan penuhi orang yang memanggil itu. Ini apa maksudnya? Di surah Yusuf kan kita bisa pelajari. Setelah Nabi Yusuf sekian lama tinggal di dalam penjara, salah satu dari dua orang yang menjadi temannya di penjara yang dibebaskan kan dipesen oleh Nabi Yusuf, nanti bilang ya ke raja kalau dia bisa mentakwil mimpi. Lupa gitu, dia nggak cerita itu sampai ketika ada kejadian raja bermimpi baru dia ingat. Baru dia sampaikan tuh Yusuf pinter untuk mentakwil mimpi. Maka di surah Yusuf di ayat 50 itu Allah katakan wa qalal maliku tuni bih. Raja pun mengatakan datangkan dia kepadaku. Falamma ja'ahur rasul, ketika utusan raja tadi datang, qala rji' ila rabbik. Pulang, kembali saja ke majikanmu. Rabb di sini maksudnya majikannya. Fas'alhu ma balun niswatil lati qata'na aydiyahun. Tanya dulu gimana itu keadaan perempuan-perempuan yang dulu memotong-motong tangan jari mereka. Jadi, maksudnya begini. Ini tawadhu Rasul dan juga pujian Rasul terhadap Yusuf. Kalau saya lama di penjara ke Yusuf itu, lalu raja panggil buru-buru saya keluar. Gitu. Maksudnya itu kan lama di penjara kan, raja panggil disuruh mentakwil mimpi, nggak langsung mau Yusuf. Balik lagi kita tanya ke raja. Perempuan-perempuan yang dulu menggoda Yusuf itu yang sampai tangannya terpotong-potong gimana keadaannya? Itu dulu. Sabar ya Nabi Yusuf ya. Dalam keadaan begitu tinggal bebas dia masih. Ada nggak sahabat yang kayak gitu? Ada juga. Abdullah bin Hudzafah itu luar biasa juga. Abdullah bin Hudzafah. Itu dulu juga sabar. Dia yang jadi tawanan Kaisar Romawi di zaman Umar. Nah, kemudian dengan cara apa saja, dia disuruh disuruh ikut Kaisar, nggak mau nggak keluar dari Islam. Separuh kerajaan saya berikan kepada engkau. Kaisar, jangankan separuh. Semuanya ditambah kerajaan orang Arab dikasih saya, tetap saya tidak akan keluar dari Islam. Bingung dia. Gimana ya? Jadi ada juga yang kuat kayak begitu, sahabat. Masukin penjara. Dibikin lapar, haus. Orang kalau lapar dan haus apa saja dimakan kan. Ini kagak ternyata. Nah, dicoba ya sama Kaisar, lalu suruh sipir penjara kasih khamr sama babi. Kata Abdullah bin Hudzafah, demi Allah yang sesungguhnya itu halal buat saya karena darurat kan,
famaniturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma alaihi. Yang terpaksa asal tidak karena mau dan tidak melampaui batas tidak ada dosa. Tapi nama sahabat tadi kuat. Tapi saya tahu kalau saya minum, saya makan ini kamu akan tertawakan saya. Enggak, demi Allah, saya enggak akan makan dan minum ini. Tuh. Mana ada ya sekarang yang kuatnya kayak begini ya Allah. Kemudian bingung raja siapa kaisar. Lalu dipanggil. Tawanan yang lain dikeluarkan. Lalu dipanaskan periuk, itu sudah panas, netalan dilempar ke situ, mati, kelihatan tulang dan dagingnya. Nangis nih Abdullah bin Hudzafah. Nangis, nah nih mulai nih hatinya mulai luluh, dikira begitu, ternyata tidak. Kemudian itu nangis, kenapa nangis? Wahai kaisar, sayang saya cuma punya satu nyawa. Andai saja saya punya 100 nyawa, Masya Allah, pahala saya banyak tuh. Karena saya harus dibunuh dengan cara seperti itu. Sayang cuma satu. Baru kalah itu sudah. Jadi ternyata kalau kita kuat itu kalah. Akhirnya kata kaisar, bikin aja deh. Mau tidak kamu cium pala saya, kamu bebas. Ya dipikir segala cuman cium kepala, oke deh. Cium pala tuh. Nah terus tapi masih nawar. Nah kalau kita kan cium kabur deh, bebas. Enggak, dia masih nawar. Saya sendiri atau orang-orang muslim yang lain, tawanan yang lain, semuanya kata kaisar. Baru dia cium kepala kaisar, bebas dengan umat Islam yang lain. Luar biasa ya. Sampai ke Madinah dia sampaikan hal itu kepada Umar. Itu disampaikan kepada Umar, baru Umar umumkan, haqiqun ala kulli muslim, sepantasnya setiap muslim ayyuqabbila ra'sa Abdullah ibn Hudzafah, untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang memulainya. Wa ana abda'u bih, aku yang memulainya. Dimulai dengan Umar lalu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Ada juga ya sahabat yang kuat kayak begitu. Maka jangan coba-coba kita ngerendahin sahabat. Kita mah nggak ada segini-gininya dibanding dengan sahabat. Cuman lagunya aja kita sok ini, sok solih, sok alim, sok ini gitu ya. Sahabat Masya Allah, itu luar biasa kalau para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi kalau Nabi Yusuf kuat seperti ini, ada juga sahabat yang kuat. Apalagi Nabi Yusuf, seorang nabi. Nabi itu pilihan Allah. Serendah-rendah nabi juga tetap saja pilihan Allah. Innallaha astafa Adam wa Nuhan dan seterusnya. Allah pilih Adam, Nuh dan seterusnya. Jadi para nabi itu adalah makhluk pilihan Allah. Apalagi sudah nabi plus rasul. Kalau rasul kan pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Ini lebih mulia lagi. Dari para rasul yang lebih mulia lagi lah ulul azmi. Ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Isa, dan Muhammad Rasulullah SAW. Nah di antara mereka yang paling tinggi derajatnya Sayyidu Bani Adam Yaumal Qiyamah, penghulunya anak cucu Adam di hari kiamat, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi para rasul, Sahibus Syafa'atil Uzma, pemilik syafaat terbesar nanti di Yaumul Qiyamah, Awwalu Syafi'il Ummah, yang pertama memberikan syafaat kepada umat ini yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita merendahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi ini tentang Ibrahim, kemudian Lut, kemudian Yusuf. Jadi Rasul tadi memuji Yusuf sampai Nabi katakan kalau saya tinggal lama di penjara kayak Yusuf, saya penuhi itu panggilan sipir penjara yang disuruh oleh raja untuk panggil saya.
Baik, saya tambahkan hadis berikutnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lam yakdzib Ibrahim alaihissalam illa thalatha kadzibat. Ibrahim itu nggak pernah bohong kecuali 3 kali saja. Ini sebetulnya kalau buat manusia biasa kayak kita mah bukan bohong kayak begini. Tapi buat seorang nabi, dosa sih enggak. Namanya nabi itu maksum. Tapi gara-gara ini Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kubro nanti di yaumul kiamah. Jadi Nabi Adam nggak bisa. Manusia mendatangi Adam, ya abana istaftih lanal jannah, wahai bapak kami mintakan supaya dibukakan pintu surga. Nggak bisa. Wahal akhrajakum minal jannati illa dzambu abawaikum. Yang membuat kamu keluar dari surga kan dosa ibu bapakmu ini juga. Coba deh ke Nuh nggak bisa juga. Doaku sudah aku gunakan di dunia. Datang ke Ibrahim katakan nih dia pernah berbohong 3 kali nggak bisa. Lalu ke Musa katakan saya pernah membunuh jiwa yang Allah nggak suruh. Lalu akhirnya kepada Nabi Isa, kalau Isa nggak disebut sababnya, cuma terakhir kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Nah inilah bohongnya Nabi Ibrahim. Fintaini minhun fi dzatillah. Yang 2 itu tentang zat Allah, yaitu qauluhu inni sakim. Saya lagi sakit. Itu kan lagi diskusi sama kaumnya. Nah, dan kaumnya pada berangkat ke hari raya mereka. Nabi Ibrahim katakan lagi sakit nih, saya pulang sakit. Padahal mau ngancurin berhala-berhala. Nah, ini mah kalau kita mah bukan bohong kayak gini ya. Terus ngomong ke anaknya kalau ada orang cari bilang aja ya bapak lagi sakit. Terus gitu nelpon ada bapak, kata bapak lagi sakit. Baik, kemudian yang kedua wa qauluhu bal fa'alahu kabiruhum hada. Yang kedua ketika ditanya habis ngancurin berhala-berhala, siapa yang ngancurin? Nih yang kerjakan yang paling besar ini. Nah, kemudian yang ketiga waqal bainahu wa dzata yaumin wasarah ila ta'ala jabbarin minal jababirah. Ketika suatu hari dia bersama dengan Sarah, jadi istrinya yang pertama, ketemu dengan Jababirah. Jabbar bin Jababirah itu raja yang bengis. Ini raja nggak boleh lihat jidat yang agak ini agak mengkilat dikit, dia nggak bisa. Jadi kalau ada perempuan cakep diambil. Faqilalahu. Nah Ibrahim ditanya. Nah, kemudian dia katakan inna ukhti, isunya saudaraku. Fa'atasarah faqal, dia katakan sebentar. Faqilalu inna hauna rajulan ma'hum ra'atun min ahsanin nas. Raja dikasih tahu di sini ada seorang lelaki bersama dengan perempuan yang paling cakep. Dia kirim utusan, fa'arsala ilaihi fasa'alahu anha. Faqal, Ibrahim ditanya oleh tentara dari raja tadi, man hadhi, siapa ini? Ukhti, ini saudaraku. Kalau kita kan benar kan ya, saudara-saudara seagama. Tapi gara-gara ini Nabi Ibrahim nggak bisa memberikan itu tadi syafaat kubro tadi. Dan Ibrahim katakan ke Sarah, fa'ata Sarah qal ya Sarah laisa ala wajhil ardi mu'minun ghairi wa ghairak. Di muka bumi nggak ada yang beriman kecuali aku dan engkau. Wa inna hadza sa'alani, orang ini bertanya kepadaku, akhbartuhu annaki ukhti, saya kasih tahu bahwa engkau adalah saudaraku karena nggak ada yang lain yang beriman. Nah, kemudian fala tukadzibini, jangan kau dustakan aku. Nanti kalau ditanya raja yang cocok nih omongannya nih, jangan sampai beda jawabannya. Farsala ilaiha. Nah, dia kirim utusan kepada Sarah. Falamma dakhalat alaih, ketika Sarah masuk ke tempat raja, dhahaba yatanawaluha biyadi fa ukhidha. Allah yang tolong. Jadi ketika Sarah dibawa, Ibrahim tuh sholat, dia berdoa kepada Allah. Nah, kok Ibrahim nggak katakan ini istriku? Kalau dia ngomong ini istriku, dibunuh Ibrahim, diambil. Tapi karena dia ngomong saudaraku, nggak dia apa-apain, cuma dia bawa aja. Nah, kemudian
raja mau pegang nggak bisa, dilindungi sama Allah. Ini yang dimaksud dengan fa'ukhidha. Faqal id'illaha li wala adurruk. Jadi dia nggak bisa bergerak si raja nih. Dia ngomong ke Siti Sarah, berdoalah kepada Allah untukku, aku tidak akan ini nanti membahayakan engkau. Saya nggak akan apa-apakan engkau. Lalu dia berdoa kepada Allah, dilepas. Kembali lagi mau pegang lagi, mau perkosa lagi, nggak bisa lagi. Kemudian bahkan dia lebih keras lagi, kayak diikat, nggak bisa bergerak. Dia ngomong lagi, ud'illaha li wala adurruki. Fada'at, dia berdoa kepada Allah, dilepas lagi. Nah, kemudian dia ngomong ke pengawalnya, innakum lam ta'tuni bi insan, innama ataitumuni bi syaiton. Ini yang kamu bawa kemari bukan manusia nih, ini setan loh bawa kemari itu. Karena tapi dia cinta gitu. Dia pengen cakep, cuma kok nggak bisa dipegang, nih setan yang lo bawa kemari itu. Kemudian disuruh pergi, tapi tetap dihormati karena dia raja tergiur dengan kecantikan Siti Sarah. Bagaimana penghormatannya? Siti Hajar yang jadi khadamnya, jadi pembantunya, diberikan ini biar jadi pembantumu. Nah, Siti Hajar inilah yang akhirnya menjadi istri yang kedua dari Nabi Ibrahim, dan Allah memberikan putra kepada Ibrahim melalui istri yang kedua, yang pertama-tama, yaitu Nabi Ismail baru dari istri yang pertama. Fa akhdamaha Hajar fa atathu wa huwa qaimun yusalli. Dia datang kepada Ibrahim, dia sedang sholat. Fa au ma biyadihi mahya qalat. Kemudian dia isyarat dengan tangannya, maksudnya gimana nih? Qalat, Sarah katakan, raddallahu kaidal kafir. Allah sudah menolak tipu daya orang kafir itu, awil fajir fi nahrih, di lehernya, maksudnya saya dibela sama Allah. Allah gagalkan rencana jahatnya. Wa akhdama Hajar, dan dia berikan Hajar sebagai pembantuku. Qala Abu Hurairah katakan, tilka ummukum ya bani ma'is sama. Itu adalah ibumu wahai Bani Ma'is sama. Insyaallah tentang Bani Ma'is sama nanti kita bahas yang akan datang. Maksudnya Abu Hurairah katakan nih ibumu nih, yaitu Siti Hajar. Baik, sampai dengan hadis ini barangkali ada pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan tafadhol. Ya, silakan tafadhol Pak Ji. Ya. Nah, baik. Ya, baik. Yang saya tahu, kalau hadis bahwa di malam nisfu Sya'ban itu yang tidak musyrik diampuni Allah, yang saya tahu hadisnya hasan. Tapi kalau amalan tertentu tidak ada. Jadi tidak ada amalan tertentu yang sahih, yang hadisnya sahih. Nggak ada amalan tertentu yang hadisnya sahih. Wallahu a'lam. Ulama yang mengatakan bahwa kalau setelah sholat asar kita mohon ampun 70 kali, maka dosa kita akan diampuni selama 70 tahun. Ya, itu dia hadis-hadis tentang amalan itu yang saya tahu tidak ada yang sahih, yang sahih. Ya, bahwa kita disuruh berdoa, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak tasbih kapan saja. Jadi nggak ada amalan khusus. Ada lagi? Silakan. Itu ini Pak Haji, itu hari lahir saya. Jadi zaman dulu kan lahir di Bali. Kalau saya nanya ke ibu, Bu, Imron lahir tahun berapa, Bu? Tahun Swida, tahun 60. Tanggalnya, bulannya nggak tahu deh, Ibu lupa. Pokoknya malam Jumat, malam nisfu Sya'ban. Itu aja. Zaman dulu ikutnya gitu aja ya. Baik, saya kira sampai sini ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.